B. Pengolahan koperasi. 1. Perangkat organisasi koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. A. Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota mempunyai kekuasaan sebagai berikut. 1. Menetapkan anggaran dasar koperasi. 2. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. 4. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 5. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. 7. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. B. Pengurus. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota untuk diserahi mandat melaksanakan kepemimpinan koperasi baik di bidang organisasi maupun usaha. Secara garis besar, tugas pengurus antara lain: 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Menunjukkan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan dan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Wewenang pengurus adalah sebagai berikut. 1. Mewakili koperasi jika koperasi terlibat masalah dalam urusan hukum di pengadilan. 2. Memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon anggota koperasi berdasarkan anggota dasar koperasi. 3. Melakukan tindakan untuk ringan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. C. Pengawas. Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Tugas pengawas koperasi yaitu: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 2. Sumber permodalan koperasi. A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. C. Simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan yang tidak diwajibkan. D. Dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. E. Hibah. Hibah adalah yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. 3. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi. A. Pengertian SHU. Selisih hasil usaha atau SHU merupakan selisih antara keseluruhan pemasukan koperasi atau total penerimaan dan biaya atau total biaya dalam 1 tahun buku. B. Alokasi SHU. SHU yang dibagikan ke anggota koperasi antara lain sebagai berikut. 1. SHU atas jasa modal. 2. SHU atas jasa usaha. 4. Prosedur pendirian koperasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi adalah sebagai berikut. A. Mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi. B. Melakukan survei lingkungan yang akan menjadi daerah kerja koperasi. C. Mengadakan hubungan dengan kantor dinas koperasi setempat. D. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas menyiapkan anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga. E. Mengadakan rapat pembentukan koperasi yang membahas pemilihan pengurus, pemilihan pengawas, dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. F. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi ke dinas yang terkait dengan merapikan ketika berita acara rapat pembentukan koperasi beserta nama pengurus dan pengawas. 5. Tahap pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Pertimbangan mendirikan koperasi sekolah menurut SK nomor 638 SK PTS Men 1974 adalah sebagai berikut. A. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
B. Menumbuhkan koperasi sekolah dan kesadaran berkooperasi di kalangan siswa. C. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa kooperasi. D. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkooperasi agar berguna kelak di masyarakat. E. Membantu kebutuhan siswa dan mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan di luar sekolah. Rapat pembentukan koperasi sekolah dihadiri oleh A. Wakil siswa dari setiap kelas. B. Kepala sekolah dan guru. C. Wakil orang tua siswa, dalam hal ini bisa diwakili oleh pengurus BP3D. D. Pejabat dari dinas koperasi setempat. E. Pejabat dari kantor Depdiknas. 6. Simulasi mendirikan koperasi sekolah. Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam mendirikan koperasi sekolah sebagai berikut. Tahap pertama. Langkah pertama adalah mengadakan pertemuan persiapan antara guru dan murid. Dalam pertemuan persiapan ini langsung dibentuk panitia rapat pembentukan koperasi sekolah. Kepanitiaan ini biasanya terdiri dari steering committee dan organizing committee. A. Steering committee bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan isi rapat. B. Organizing committee merupakan pelaksana secara teknis. Tahap kedua, setelah pertemuan persiapan, tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi sekolah. Tahap ketiga, setelah setuju untuk membentuk koperasi sekolah dengan anggota lebih dari 20 orang, rapat akan membicarakan materi atau hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi sekolah tersebut. Misalnya, A. Tujuan pendidikan koperasi sekolah. B. Usaha yang hendak dijalankan. C. Persyaratan keanggotaan dan kepengurusan. D. Penetapan modal awal yang terdiri atas simpanan. Tahap keempat, setelah anggaran dasar koperasi sekolah tersusun dan disetujui oleh rapat, anggota pengurus setelah terbentuk dan sumber permodalan koperasi telah jelas, kemudian mengajukan guru permohonan. Surat pengakuan tersebut diajukan bersama-sama dengan yang berikut. A. Anggaran dasar akta pendirian koperasi yang telah tersusun dan dilamparkan sebanyak 2 lembar. B. Berita acara rapat pembentukan koperasi sekolah, madrasah, atau pesantren. C. Neraka awal permulaan yang menyatakan kekayaan atau modal koperasi sekolah pada awal didirikan. D. Contoh formulir permohonan pengakuan koperasi sekolah, berikan berita acara rapat pembentukan dan neraca awal terdapat pada lampiran. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.